Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sedafilah dari kelas 10. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan salah satu materi sejarah Islam yang diajarkan di kelas 10, yaitu Daulah Abbasiyah. Yuk tonton terus videonya, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan pastinya menambah wawasan kalian ya. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal pembentukannya, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintahan Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak. Sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin tampak. Kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais As-Sobani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Para pemimpin Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad. Dalam masa kekuasaannya tersebut, ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang seperti kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, kemajuan bidang ilmu pengetahuan, kemajuan bidang politik, kemajuan bidang militer, dan lain sebagainya. Berikut para pemimpin Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat pada saat itu, yaitu terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Gerakan penerjemah berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Tempat ini bukan saja hanya menjadi pusat studi orang-orang di wilayah Baghdad, tetapi hampir dari seluruh penjuru dunia. Pembentukan Majlis Munadharah pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Kedua, penerbitan administrasi pemerintahan. Usaha membangun peradaban emas juga terdapat pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Wazir dibantu oleh beberapa departemen. Pertama, Diwanul Kharij, Departemen Luar Negeri. Kedua, Diwanul Ziman, Departemen Pengawasan Urusan Negara. Ketiga, Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan. Keempat, Diwanul Aqarah, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Kelima, Diwanul Rosail, Departemen Pos dan Telekomunikasi. Ketiga, politik dan militer. Bidang politik. Dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalankan hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain. Bidang militer. Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya. Keempat, dalam bidang ekonomi. Sektor perdagangan. Perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi memerintah. Hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Banyak mendatangkan kekayaan bagi Abbasiyah. Selain itu, ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah.
Sering itu terjadi peningkatan pada sektor tambang, pertanian, dan industri. Kelima, seni budaya. Perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni budaya dan sastra seperti seni arsitektur. Seni arsitektur ini sangat digemari oleh para khalifah. Seni arsitektur ini sangat berguna untuk keperluan pembangunan masjid, gedung, istana, madrasah, dan kantor pemerintahan. Keenam, seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya kota penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Berikut beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal pada saat itu. Ada Abu Atiyah, Abu Nawas, Abu Tamam, Al-Buhturi, dan Al-Muntanabi. Kota Baghdad dikenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 malam, Alfu Lailah wa Lailah, yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih. Selanjutnya, keruntuhan Daulah Abbasiyah. Faktor internal lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah. Di antaranya, pertama, kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia atau sering disebut hubud dunia. Kedua, konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Ketiga, meningkatkan konflik keagamaan. Keempat, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Selanjutnya, faktor eksternal. Pertama, banyak muncul pemberontakan. Kedua, dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Bangsa Turki dan bangsa Persia, Bani Buwayhi, banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Kedudukan Khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja. Kedudukan Khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja.